Selamat sore dan salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita berikut cuplikan berita utama. Harga telur ayam mulai naik di Pasar Impres Larantuka. Hujan yang turun di Laut Selatan berpengaruh pada tingginya gelombang laut. Pemerintah Kabupaten Alor mengaktifkan alat sistem pemantau air laut dingin. Ya, cuplikan berita utama tadi telah kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya bersama saya Vivi Haba. Dan saya Junet Kapitan, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama dari Pulau Flores. Pemirsa, harga telur ayam mulai bergerak naik menembus angka Rp65.000 per papan di Pasar Impres Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Kenaikan ini terjadi pada akhir November hingga awal bulan Desember 2022. Menurut Anissa, salah seorang pedagang telur di Pasar Impres Larantuka, harga telur ayam saat ini pada kisaran Rp63 hingga Rp65.000 per papan. Di mana sebelumnya harga telur di pasar pada kisaran Rp50 hingga Rp55.000 per papan. Dirinya memperkirakan harga telur ayam ini akan terus bergerak naik jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Mengingat stok pasokan telur ayam ini didatangkan dari Surabaya dan Makassar. Dirinya menuturkan penyebab harga telur ayam naik dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan di pasar dengan keterbatasan pasokan. Oleh karena tingginya permintaan tersebut membuat pedagang menaikkan harga pokok penjualan telur ayam. Apalagi kondisi saat ini memasuki musim hujan dengan cuaca yang tak menentu yang mempengaruhi intensitas mobilisasi barang dari luar Flores. Kenaikan harga telur ayam ini belum berdampak signifikan atas kenaikan sejumlah bahan pokok di pasar. Harga sembako di Pasar Impres Larantuka masih stabil. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Kelangkaan minyak tanah di Kota Larantuka terjadi sejak awal bulan November 2022. Menurut Kepala Bagian Ekonomi Setda Flores Timur, Yulian Witak, kelangkaan minyak tanah di Kota Larantuka terjadi sejak awal bulan November 2022. Hal ini disebabkan oleh adanya pengurangan kuota dari BPH Migas sebesar 50% dari kuota yang dialokasikan. Akibatnya warga pun kesulitan memperoleh minyak tanah. Hal ini mengakibatkan antrian panjang terjadi di sejumlah pangkalan minyak tanah. Dengan kondisi tersebut, pemerintah provinsi melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur menemukan solusi untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah di sejumlah wilayah kabupaten kota dengan menyikapi penambahan kuota minyak tanah sesuai dengan persetujuan BPH Migas termasuk di Kabupaten Flores Timur, sehingga saat ini penyaluran minyak tanah dari Kota Maumere, Kabupaten Sika sehari 1 kali kini dinaikkan menjadi 2 kali. Dengan langkah cepat pemerintah ini diharapkan dapat menjamin kondisi ketersediaan minyak tanah bagi masyarakat. Jadi dengan kondisi ini kemarin kan beberapa waktu ada keputusan dari level atas itu kita dikurangi 50% kuota yang kita miliki untuk November. Ternyata dari pengurangan itu menyebabkan atau berdampak pada sulitnya untuk kita memenuhi kebutuhan akan minyak tanah ini. Sehingga kami teman-teman kabupaten menyampaikan ke provinsi dan melalui Pak Gubernur, Pak Gub langsung menelpon Pak Menteri, dan hari itu juga per tanggal 24 itu kita diberi tambahan kuota minyak tanah. Sehingga tanggal 26 itu sudah terrealisir, dan biasanya Larantuka itu 1 hari 1 rate, tapi dengan adanya tambahan ini kita sudah 2 rate. Maka tidak ada istilah kelangkaan. Yang membuat kita jadi kelangkaan ini yang besok saya mau rapat
dengan tim untuk memantau pendistribusian yang dilakukan oleh para pangkalan-pangkalan itu. Pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur melalui tim Satgas akan melaksanakan operasi penertiban pendistribusian minyak tanah ke sejumlah agen sehingga tidak ada praktek nakal penimbunan serta mewajibkan kepada masyarakat wajib menunjukkan KTP ketika melakukan pengisian minyak tanah di agen guna memastikan domisili pelanggan dengan pembatasan kuota 10 liter per rumah tangga dan 15 liter untuk kelompok usaha kecil dan menengah. Dari Flores Timur, Patman Wirang, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Hujan yang turun di Laut Selatan selama seminggu terakhir berpengaruh pada tingginya gelombang laut. Akibatnya, para nelayan mengalami kesulitan melaut untuk mendapatkan ikan. Aktivitas nelayan di Pantai Motadikin kembali normal. Terhitung kurang lebih seminggu, para nelayan tidak melaut akibat intensitas hujan di pantai selatan tinggi yang berpengaruh pada tingginya gelombang. Meskipun cuaca dan gelombang laut belum bersahabat, para nelayan tetap berlayar dan membentangkan jala untuk bisa menyambung hidup mereka. Nasib hidup puluhan nelayan di pantai selatan Laut Motadikin tergantung pada baik buruknya cuaca. Kurang lebih seminggu, gelombang laut sungguh tidak bersahabat dan hujan tinggi yang membuat para nelayan mengalami kesulitan mendapatkan ikan. Bahkan sebagian besar nelayan terpaksa tidak melaut. Damianus Seran, salah seorang nelayan di pantai Motadikin, mengatakan, aktivitas nelayan sudah kembali normal sejak 2 hari belakangan ini. Sebagian kecil nelayan sudah kembali melaut, namun pendapatan ikan belum maksimal. Terdapat sebagian nelayan yang berhasil mendapatkan ikan dengan hasil penjualan mencapai 1 atau 2 juta rupiah. Namun ada sebagian nelayan yang sama sekali tidak mendapatkan ikan. Nasib kita bagus, kena sampai 2 juta juga ada? 2-3 juta. Kadang kosong juga. Kadang kosong. Angin darat terjadi, dia gelombang bagus. Iya. Dia tidak besar. Kalau nasib baik kena 2-3 juta, itu ada pemborong datang. Ada yang pergi jual sendiri di pasar atau di kampung-kampung gitu. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Alor melalui Dinas Pariwisata mengaktifkan alat sistem pemantau air laut dingin atau Si Aladin di perairan Alor Kecil untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan saat terjadinya fenomena air laut dingin. Kehadiran alat pemantau air laut dingin yang dibangun di dermaga Alor Kecil merupakan upaya kolaboratif dan kemitraan Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Tribuana Kalabahi, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan pemerintah Kabupaten Alor. Alat pemantau ini digunakan untuk mendeteksi suhu pada kedalaman 300 meter, arus pasang dan arus surut di permukaan laut, serta kecepatan angin melalui kincir angin yang terintegrasi pada satu panel yang kemudian dipantau langsung oleh masyarakat pada layar yang dipasang di lokasi dermaga Alor Kecil atau bisa diakses melalui website atau aplikasi Si Aladin. Menurut kami, alat ini sangat membantu kami, karena dari situ kapan kita tahu air laut dingin. Dengan pasti. Dengan air laut dingin, pasti banyak orang yang akan datang untuk menikmati air laut yang dingin. Dengan itu, untuk secara ekonomi, orang akan datang. Kehadiran alat pemantau yang dipasang pada dermaga mendapat respon yang baik dari masyarakat karena secara teknologi bisa diakses melalui internet dan juga sangat membantu untuk mengetahui saat-saat terjadinya air laut dingin dengan pasti dan tepat sehingga orang bisa datang untuk menikmati air laut dingin di Kabupaten Alor sehingga bermanfaat bagi perekonomian pedagang dan pelaku UMKM. Kehadiran alat ini tentu saja pemerintah berharap bisa menggerakkan ekonomi masyarakat itu dengan adanya ketepatan dan akurasi peramalan ini bisa memastikan kapan peristiwa atau fenomena alam itu terjadi dan kedepannya itu bisa diprogramkan untuk diselenggarakannya event. Nah, kalau ini sudah bisa menjadi sebuah event akan mendatangkan wisatawan dari berbagai tempat dan itu akan memiliki dampak secara ekonomi bagi masyarakat itu sendiri.
Kehadiran alat pemantau ini diharapkan bisa memberi kepastian munculnya air laut dingin, sehingga bisa dicanangkan festival air laut dingin untuk menghadirkan wisatawan di Alor agar menambah pendapatan masyarakat setempat dan pendapatan daerah. Dari Kabupaten Alor, Paul Asamai, TVRI NTT. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Ya, untuk itu tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. 232 anak di Kecamatan Amarasi yang merupakan wilayah pelayanan Puskesmas OEKBT mendapat PMT susu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Puskesmas OEKBT merupakan salah satu puskesmas dari 27 puskesmas di Kabupaten Kupang yang memiliki angka terindikasi stunting tertinggi di Kabupaten Kupang. Berdasarkan hasil penimbangan bulan November tahun 2022, sebanyak 232 anak di Kecamatan Amarasi masih terindikasi stunting. Kepala Puskesmas OEKBT Adriana Betty mengatakan, hasil penimbangan bulan November 2022 terhadap 1.276 anak bayi dan balita di Kecamatan Amarasi, sebanyak 232 anak bayi dan balita terindikasi stunting. Kendati demikian, angka tersebut menunjukkan tren penurunan stunting di Kecamatan Amarasi mencapai 18%. Ia menambahkan Puskesmas Amarasi sendiri dalam perencanaan menargetkan angka stunting bisa turun hingga 15%. Target ini bisa tercapai karena mengingat 232 anak bayi dan balita ini mendapat bantuan PMT susu dari Kementerian Kesehatan. Bantuan PMT ini secara serentak langsung dibagikan kepada 232 anak melalui Pustu dan Puskesmas OEKBT pada tanggal 1 Desember 2022. Dan berdasarkan juknis dalam penyaluran PMT susu ini, anak bayi dan balita yang menerima akan mengkonsumsi selama 14 hari.
Untuk itu dalam pengawasan sebagai bagian dari penanganan stunting di Kecamatan Amarasi ini dilakukan secara lintas sektor. Hasil penimbangan November ya 2022 itu jumlah balita ada 1.276 dengan jumlah balita stuntingnya itu ada 232. Artinya ini sudah penurunannya sudah 18%. Jadi kami berupaya untuk mencapai target sesuai upaya dalam perencanaan kami sampai Februari 2023. Evaluasi timbang pertama di tahun 2023 itu bisa mencapai target 15%. Dan saya berharap ini bisa tercapai dengan upaya kerjasama dengan bersama lintas sektor. Tadi yang terima susu di sini ada 55 anak, tetapi hari ini kami mulai minum serentak. Jadi tadi pembukaannya kita lakukan di Puskesmas untuk desa Oisena, Kota Bes, Ponain, dan Kelurahan Membes. Sementara untuk desa Tesbatan 1, 2, Oinoni 1, 2, dan Apren tetap kita lakukan bersama hari ini dengan melalui Zoom. Ia berharap penyaluran PMT susu dan berbagai upaya penanganan stunting yang dilakukan secara lintas sektor dapat menurunkan angka stunting di Kecamatan Amarasi dan sesuai dengan target penurunan hingga 15%. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Sementara itu 32 kader Posyandu di Desa Oebesi, Kecamatan Amarasi Timur menerima penguatan kapasitas tentang kerja-kerja Posyandu, terutama penanganan stunting di desa. Inilah suasana penguatan kapasitas atau pelatihan bagi 33 kader Posyandu di Desa Oebesi, Kecamatan Amarasi Timur. Pelatihan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah Desa Oebesi memberikan penguatan kapasitas bagi 33 kader Posyandu dalam melakukan pelayanan kesehatan dan penanganan stunting. Kepala Desa Oebesi Cornelius Nenoharan mengatakan, kader Posyandu merupakan anggota masyarakat yang dipilih dari dan oleh masyarakat yang mau dan mampu bekerja sama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan secara sukarela untuk menangani masalah-masalah kesehatan, perorangan maupun pelayanan Posyandu secara rutin. Kader Posyandu ini biasanya tanpa memiliki kapasitas sebagai kader Posyandu secara otodidak melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Bahkan sejauh ini secara sukarela tidak dibekali dengan kapasitas layaknya kader Posyandu. Melihat hal ini, maka pemerintah Desa Oebesi menggelar penguatan kapasitas bagi 33 kader Posyandu di desa. Karena kader Posyandu merupakan ujung tombak tugas pelayanan kesehatan yang begitu berat. Tetapi sejauh ini mereka melakukan pekerjaan ini tanpa ada keterampilan atau kemampuan terkait dengan kerja-kerja Posyandu. Untuk itu, melihat kondisi ini, pemerintah desa melalui dana desa menggandeng Dinas Kesehatan memberikan penguatan kapasitas atau pelatihan terkait dengan kerja-kerja kader Posyandu. Dengan beban tugas yang berat dan kemudian tidak dilengkapi dengan ilmu atau tidak dilengkapi dengan penguatan kapasitas untuk memahami fungsi tugas, maka itu kemudian menjadi persoalan, menjadi masalah, sehingga tentu teman-teman bekerja itu tidak maksimal. Itu yang kemudian menjadi dasar berpikir sehingga pada perencanaan kemarin dalam pembahasan anggaran pendapatan belanja desa tahun kemarin, kami menganggarkan dari pembinaan itu sedikit saja biayanya, tetapi itu lebih kepada bagaimana kita memperkuat kapasitas atau kemampuan dari teman-teman kader untuk melaksanakan tugas. Ia menambahkan kader Posyandu di Desa Oebesi berjumlah 33 kader Posyandu yang terdiri dari kader Posyandu bayi balita dan kader Posyandu lansia. Ia berharap melalui pelatihan ini, 33 kader Posyandu di Desa Oebesi semakin maksimal dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Serology HIV adalah pemeriksaan darah yang digunakan untuk mengetahui banyaknya jumlah virus HIV di dalam darah pada tubuh seseorang yang telah terinfeksi HIV. Komisi Penanggulangan AIDS Flores Timur menggelar kegiatan pemeriksaan viral load dengan tujuan untuk mengetahui apakah virus dalam tubuh Oda mengalami penurunan atau tidak.
sekaligus dapat dipakai untuk melihat efektivitas pengobatan ARV pada ODA. Tes viral load idealnya dilakukan kepada pasien yang sudah melakukan pengobatan pada 6 bulan pertama, kemudian 12 bulan berikutnya dan dapat dilakukan secara rutin 12 bulan sekali atau juga pada ODA yang disinyalir mengalami kegagalan pengobatan. Menurut Milky Lamen, Ketua Bidang Pendampingan dan Penjajakan KPA Flotim, secara statistik, perkembangan kasus HIV/AIDS di wilayah Flores Timur sejak tahun 1997 hingga 2022 mencapai 429 orang. 86 orang dinyatakan positif HIV, sementara 343 orang mengidap AIDS. Dari 429 kasus ini, 152 orang dilaporkan meninggal dunia. Dengan data kasus tertinggi pada tahun 2018 dengan 47 kasus, sementara tahun 2022 sebanyak 26 kasus. Berdasarkan status pekerjaan, penderita HIV/AIDS didominasi ibu rumah tangga mencapai 129 orang, petani 69 orang, swasta 65 orang. Selain itu juga ada pegawai negeri sipil 16 orang, sopir 19 orang, nelayan 10 orang, ojek 9 orang, serta beberapa profesi lain. Paling rendah adalah pedagang dan perawat, masing-masing dengan 2 kasus. Nah, hari ini kami mengundang mereka karena kuota pemeriksaan viral load dari Kupang. Pemeriksaan ada di Kupang, dia meminta kami untuk 100 orang, sehingga kami minta 100 orang yang hadir. Nah, untuk pemeriksaan hari ini teman-teman mereka ini wajib datang karena memang untuk memeriksa apakah virus dalam tubuh mereka itu masih aktif atau sudah tidak aktif lagi. Karena selama ini mereka hanya tes HIV saja, tes CD4 kekebalan tubuh, tetapi selama ini mereka minum obat itu, kira-kira obat itu berfungsi untuk tubuh untuk menghancurkan virus, ada atau tidak, ada fungsi atau tidak, dibuktikan hari ini. Nanti hasilnya kemarin ada yang no deteksi, itu artinya bahwa virus sudah tak berdaya lagi dalam tubuh saya, tidak buat dia sampai rusak, apalagi orang lain. Pihaknya menduga bahwa masyarakat di daerah yang terpapar HIV/AIDS memilih menyembunyikan diri dan tidak melakukan pemeriksaan. Kendati demikian, pihaknya akan intens melakukan sosialisasi dan menghimbau kepada masyarakat agar mau diperiksa, serta menggalakkan edukasi masyarakat agar pengidap AIDS tidak dikucilkan dari lingkungan sekitar. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Kita ke informasi lain pemirsa, sebanyak 10 ton beras Nona Malaka segera dilaunching perdana dalam waktu dekat. Beras Nona Malaka yang dicanangkan dalam program swasembada pangan dalam waktu dekat akan di-launching. Untuk itu segala bentuk dukungan dipersiapkan. Salah satunya adalah rumah produksi yang dibangun di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah. Selain dipersiapkan untuk produksi beras Nona Malaka, juga disiapkan untuk membantu masyarakat khususnya para kelompok tani. Selain rumah produksi, ada juga tempat untuk pengeringan. Bupati Malaka Simona Haq menjelaskan, wajar jika masyarakat bertanya-tanya terkait merek beras Nona Malaka, karena semua yang dilakukan butuh proses dan juga anggaran. Pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana untuk proses produksi beras Nona Malaka, sehingga beras yang dihasilkan nanti benar-benar berkualitas dan memiliki brand berkualitas. Pihaknya menghimbau agar rumah produksi yang sudah disediakan pemerintah dapat dimanfaatkan terutama para petani. Target produksi pertama sebanyak 10 ton dan tentunya diusahakan untuk terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah akan terus mendorong sehingga dapat meningkatkan produktivitas beras di Kabupaten Malaka dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Malaka. Selama ini masyarakat tentu banyak bertanya-tanya. Tapi kan dari awal saya katakan, apapun yang kita lakukan, semua itu perlu proses. Supaya dia jadi beras, ya harus ada mesin penggiling seperti begini. Supaya berasnya kualitas harus ada tempat pengeringan. Dan kita sudah siap semua. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus tunggu ini? Ya tunggu karena pakai manual nggak bisa. Nah karena itu kita butuh fasilitas-fasilitas seperti ini. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malaka Yeni Seran menambahkan, luas lahan yang dipersiapkan untuk produksi beras Nona Malaka seluas 3.500 hektar yang tersebar di 6 kecamatan. Persiapan lahan tersebut untuk tahun 2023.
Sementara untuk produksi perdana yang akan di-launching pada bulan Desember 2022 sebanyak 10 ton dari 3 kecamatan, yakni Welimenan, Wewiku, dan Malaka Barat. Pertanyaan, saya flashback dulu. Jadi ada pertanyaan untuk yang pernyataan kemarin yang kita sudah punya 10 ton itu dari 500 hektar are yang ada di 3 kecamatan, Weliman, Malaka Tengah, dan Malaka Barat. Ada pada 47 kelompok tani dan luasannya 500 hektar. Ini yang sementara kita siap untuk launching tanggal 12 nanti. Tapi untuk musim tanam satu yang kita nanti untuk tahun depan itu kita ada 3.500 hektar are yang kita siapkan ada di 6 kecamatan. Itu disiapkan untuk pelaksanaan Malaka Kita saja? siapkan juga. Semua yang kita intervensi ini semuanya kita memakai varietas yang digunakan untuk Nona Malaka ini. Jadi pasti yang 3.500 itu juga adalah merupakan benih yang kita sebar, pupuk dan ikutannya, saprodinya yang kita harapkan pada saat panen di bulan April atau Mei tahun depan itu juga kita produksi di sini. Dari Kabupaten Malaka, Yusman Seran, TVRI NTT. Kami masih akan kembali dengan informasi menarik dan teraktual lainnya usai jeda pariwara berikut. Ya, untuk itu tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo, Sobat Digital. Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote
Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Bakal calon kepala desa bersama masyarakat masih terus mendatangi kantor Bupati Malaka. Mereka menuntut agar Bupati Malaka bertatap muka guna menyelesaikan dugaan terhadap ketidakadilan tahapan seleksi calon kepala desa. Bakal calon kepala desa bersama masyarakat pendukung mendatangi lagi kantor Bupati Malaka dengan membawakan spanduk hijau bertuliskan segel kantor Bupati Malaka. Para bakal calon kepala desa dan masyarakat pendukung tersebut dari beberapa desa yang diduga bermasalah. Mereka menuntut agar pemerintah daerah melakukan klarifikasi terkait ketidakadilan dugaan terhadap ketidakadilan seleksi bakal calon kepala desa. Pilkades serentak tahun ini akan terjadi pada tanggal 9 Desember 2022. Sebanyak 20-an desa yang diduga bermasalah. Untuk itu, warga mendatangi kantor Bupati untuk melakukan klarifikasi bersama pemerintah daerah. Kepala Dinas PMD Kabupaten Malaka, Agustinus Nahak, mengaku Pilkades serentak terjadi di 123 desa. Tahapan terus berjalan dan penetapan nama bakal calon kepala desa sudah dilakukan. Sementara desa yang bermasalah ada 4 desa sehingga belum dilakukan penetapan. 4 desa tersebut diantaranya Desa Wewe, Desa Bontas, Desa Rai Mataus, dan Desa Boen. Sementara itu, salah satu bakal calon kepala desa Inyomolo mengatakan pihaknya bersama bakal calon kepala desa yang lain dan masyarakat pendukung akan terus memperjuangkan ketidakadilan ini guna mendapatkan kebenaran. Masyarakat bersama para bakal calon akan bermalam di kantor Bupati jika belum bertemu Bupati Malaka. Sebentar sampai besok kami akan mendapatkan informasi untuk bertemu dengan Pak Bupati. Ada 2 orang yang sedang melakukan koordinasi dengan Bupati, Pak Wakil dan juga Pak Kabak Administrasi Pembangunan, Pak Kaladius. Dan kita memberi waktu sampai dengan besok jam 12 malam. Kelompok kami ini kalau memang tidak ada hasil kami akan terus berjuang. Kami ada kumpul bersama untuk mendapat sebuah kepastian dari perjuangan kami. Itu yang kami janjikan buat Bapak Ibu sekalian. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Pemirsa, grafik jumlah penambahan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Nagekeo setiap tahun mencapai 10 kasus. Tercatat hingga saat ini 136 warga Kabupaten Nagekeo terinfeksi virus mematikan ini. Virus HIV/AIDS masih menjadi momok yang sangat menakutkan di dunia. Di Kabupaten Nagekeo, angka kasus masyarakat terinfeksi virus HIV/AIDS ini terus bertambah dari tahun ke tahun. Grafik penambahan kasus terinfeksi virus HIV/AIDS mencapai angka 10. Tercatat sebanyak 136 warga terinfeksi virus HIV/AIDS. Berada di 7 kecamatan itu, Aisesa 59 kasus, Wolowai 5 kasus, Nangaroro 10 kasus, Aisesa Selatan 7 kasus, Keo Tengah 9 kasus, Mauponggo 16 kasus, dan Boawai 30 kasus. Kasus terbanyak berada di Kecamatan Aisesa. Berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 82 kasus dan perempuan 54 kasus. Berdasarkan pekerjaan masing-masing, wira swasta 11 kasus, swasta 9 kasus, honorer 3 kasus, ojek 2 kasus, sopir 10 kasus, petani 53 kasus, ibu rumah tangga 23 kasus, pembantu rumah tangga 3 kasus, mahasiswa 1 kasus, anak 8 kasus, guru 5 kasus, PNS 2 kasus, security 2 kasus, perawat swasta 1 kasus, dan kasus tidak diketahui 2 kasus. Untuk jumlah kasus HIV di Kabupaten Nagekeo sebanyak 136 kasus sampai dengan November 2022 dan terbanyak itu di Kecamatan Aisesa itu sebanyak 59 kasus dan berdasarkan pekerjaan terbanyak itu petani 53 kasus,
dan berdasarkan usia pada usia 31 tahun sampai 40 tahun itu 55 kasus dan grafik penambahan setiap tahun di atas 10 kasus. Masyarakat Nagekeo dihimbau untuk selalu waspada terhadap penularan virus HIV/AIDS di tengah masyarakat. Kerjasama semua pihak menjadi sangat penting dalam menekan jumlah terinfeksi virus mematikan ini. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Pemirsa, Satuan Reskrim Polres ND menggelar rapat kerja, analisa dan evaluasi akhir tahun 2022. Hal ini dalam rangka mengevaluasi kinerja penyidik sekaligus memperbaiki citra Polri di mata masyarakat. Kapolres ND AKBP Andre Librian menyampaikan kegiatan ini merupakan program Kapolda Nusa Tenggara Timur dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kinerja penyidik sekaligus mencegah komplain dari masyarakat. Ia menambahkan saat ini Polres ND membuka ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait gangguan Kamtibmas atau masalah lain melalui media sosial Polres ND, baik Facebook maupun Instagram Polres ND, dan akan direspon secara cepat. Pada tahun 2022, Polres ND menempati urutan 7 dengan jumlah penyelesaian kasus terbanyak setelah Polres Belu, yakni jumlah kasus 277 kasus dan yang mampu diselesaikan sebanyak 240 kasus. Sisanya adalah kasus yang tidak cukup bukti dan diselesaikan secara kekeluargaan. Rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan di tingkat Polda, kemudian dilanjutkan di tingkat Polres. Jadi para Kasat Reskrim di seluruh Polda NTT telah melaksanakan kegiatan rapat kerja teknis fungsi Reskrim. Nah, sekarang kita tidak lanjuti di tingkat Polres, kita laksanakan rapat kerja teknis terkait dengan penyidikan. Artinya semua fungsi yang menangani proses penyidikan kita lakukan bersama dalam rangka rapat kerja teknis ini. Jadi dalam pelaksanaan ini kita akan melakukan sharing informasi, penambahan ilmu terkait dengan perkembangan situasi di lapangan, ya. Kemudian dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, juga untuk mencegah terjadinya komplain-komplain dalam proses penyidikan yang ditangani oleh Polres ND. Dari Kabupaten ND, Obi Tani, TVRI NTT. Pemirsa, banyak cara untuk menunjukkan rasa solidaritas terhadap penderitaan yang dialami oleh saudara korban gempa di Cianjur. Salah satunya dengan mendermakan semua uang kolekte pada perayaan Misa Kudus anggota TNI Polri yang beragama Katolik sebagai ungkapan satu rasa dalam semangat persaudaraan. Bangsa Indonesia sangat terkenal dengan sikap saling menghormati dan juga suka menolong sesama yang mengalami penderitaan. Apalagi kedukaan yang sedang dialami oleh sesama anak bangsa, yaitu masyarakat Cianjur, yang mengalami penderitaan akibat gempa bumi yang menelan ratusan korban serta harta benda lainnya. Solidaritas dan rasa kemanusiaan mendorong anggota Kodim 1625 Ngada dan Polres Ngada yang beragama Katolik menyumbang semua derma dalam bentuk uang untuk meringankan penderitaan masyarakat Cianjur yang merupakan sesama saudara dalam bingkai NKRI. Aksi kemanusiaan ini dirangkum dalam cara Misa Kudus Jumat pertama, pembinaan rohani dan mental bagi anggota TNI Polri di Keuskupan Agung ND di Aula Kodim 1625 Ngada. Dengan keikhlasan hati dan penuh rasa cinta terhadap masyarakat Cianjur yang sedang merindukan bantuan kemanusiaan, anggota Kodim dan Polres Ngada yang beragama Katolik memberikan derma sebagai ungkapan turut berbela rasa dalam penderitaan masyarakat Cianjur. Pastor TNI Polri Romo Rovinus Netowuli menuturkan bahwa sudah layak dan sepantasnya anggota TNI Polri membantu sesama saudara yang menderita untuk meringankan beban serta terus menggalang berbagai upaya kemanusiaan dengan rasa sayang dalam balutan cinta kasih seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan Jumper di lingkungan TNI Polri yang menjadi program pembinaan rohani, pembinaan mental yang bersifat tetap bulan ini amat khusus terkandung maksud untuk meningkatkan solidaritas, kesetiakawanan, kepedulian kemanusiaan
dengan sesama warga bangsa, terutama di Cianjur, Jawa Barat, yang saat ini tengah tertimpa musibah bencana alam gempa bumi. Dan seluruh umat Katolik TNI Polri Kabupaten Ngada di wilayah Ngada hari ini mereka menunjukkan solidaritas, sikap bela rasa dan kesetiakawanan itu selain melalui doa-doa umat yang khusus dengan intensi untuk para korban di Cianjur, tapi juga dengan gerakan nyata yaitu mengumpulkan kolekte derma dalam misa ini. Dana yang terkumpul dalam perayaan Misa Kudus anggota Kodim dan Polres Ngada ini selanjutnya akan diserahkan kepada Kapolres Ngada yang akan memberikan langsung kepada Kapolres Cianjur dan disalurkan bagi masyarakat Cianjur yang paling membutuhkan bantuan kemanusiaan. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Kami kembali mengajak Anda untuk selalu mentaati protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Ya, dan pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI Nusa Tenggara Timur, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Junet Kapitan. Ya, dan saya Vivi Haba. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.